Okay, well, everyone, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Right, macam-macam strategi pembelajaran. Minta mikrofonnya di mute dulu ya. Macam-macam strategi pembelajaran, pekan ke-14. Masih ingat strategi pembelajaran? What is strategi pembelajaran? Ini ya, ini overview-nya. So there is no one best instructional strategy used in teaching. Each strategy has its own purpose, advantages and disadvantages. Jadi ada yang unggul, ada juga kelemahannya masing-masing. The use of strategy is selected to achieve the learning objectives. Yang penting, ketika memilih strategi apa untuk mengajar, itu harus disesuaikan dengan apa tujuan pembelajarannya. Gitu ya. Misalkan tujuan pembelajarannya, siswa dapat menggunakan certain expressions tentang introducing oneself, misalkan begitu. Jadi apa strategi yang dipilih? Nanti bisa dipilih teman-teman ya. So it is certain procedures. Jadi strategi adalah certain procedures. Procedures-nya termasuk apa saja? Ada materials, media, teaching concept, applied to achieve the learning objective. Jadi it is a way applied in teaching in order to achieve the learning objectives. Okay. Nah, untuk strategi pembelajaran sendiri itu dibagi berdasarkan apa ya? Kalau berdasarkan students number, pertama bahasan kita adalah strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Nah, kalau berdasarkan jumlah siswa, kita ada 3 kelompok. Yang pertama adalah classical, group, and then individual, right? Untuk yang classical itu biasanya one fits all learning. One fits all learning. Jadi apa ya? Biasanya metode yang digunakan adalah lecture. Anda tahu lecture ya? Ceramah plus Q&A session seperti sekarang ini dinamakan classical karena one fits all learning. Its effectiveness is dependent on classroom activities, ability to deliver material, and also media. Jadi dilihat efektivitas dari strategi klasikal ini adalah tergantung dengan aktivitas kelasnya, bagaimana penyampaian materi, dan juga media yang digunakan. Keunggulannya apa? Points of learning is clear. Jadi apa yang dibahas dalam pembelajaran itu jelas. Karena points per points kan dijabarkan oleh pengajarnya. Lalu easily understood by students. Jadi bisa dipahami oleh siswa. And then equal opportunities to receive information from teachers. Jadi setiap siswa atau mahasiswa mendapatkan informasi yang sama dari gurunya. Efficient for teachers to treat students. Jadi cukup efisien dalam hal waktu dan tenaga bagi seorang guru dalam memperlakukan siswa. Jadi kalau model klasikal itu kan in one go begitu ya. Makanya dinamakan tadi one fits all learning. Kelemahannya apa? Students diversity is in questions. Tapi guru tidak bisa mengakomodir tiap-tiap learning style yang dimiliki oleh siswa. Itu kelemahannya untuk yang model klasikal. Gitu ya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah strategi berdasarkan jumlah siswa yang kedua adalah group. Jadi students are grouped into 3 to 5 students. Biasanya begitu, ada juga yang lebih, bisa jadi grup, tapi fokus kegiatannya adalah pada group activities, group-based activities. Lalu students grouping, pengelompokan siswanya bisa berdasarkan interest, bisa berdasarkan minatnya siswa ya, atau based on ability, kemampuan, atau based on demography. Demografi itu apa ya? Demografi itu apa? Tempat tinggal begitu.
begini kalau pakai Google Meet. Jadi kalau ada yang masuk agak mengganggu. Sorry for that. Lalu individual. Selanjutnya adalah individual. Every student has equal opportunity to learning. Jadi setiap siswa punya kesempatan yang sama untuk belajar. A student doesn't have to depend on others. Jadi tidak perlu bergantung ke temannya. Bisa langsung dikerjakan oleh personal atau si siswa itu tersebut. A student can adjust to his or her own phase of learning. Jadi setiap siswa, setiap individu bisa menyesuaikan dengan phase itu apa, kecepatan belajar masing-masing. Gitu. Misalkan kalau kelompok kan harus menyesuaikan kecepatan atau kelambatan temannya ya. Jadi kalau individual bisa you can adjust to your own phase of learning. Lalu individual assessment task biasanya digunakan untuk melihat kemampuan individu. Ya, individual assessment task. Strategi used biasanya strategi yang digunakan itu berupa expository atau discovery atau inquiry learning. Yang model-model expository atau discovery ya, discovery itu apa? Seperti eksperimen atau melakukan performansi, misalkan speaking individu begitu. Lalu challenging for teachers. Kelemahannya agak challenging for teachers dalam hal apa? Dalam hal harus menugasi satu-satu siswa, lalu kemudian harus memberikan feedback satu persatu pada siswa. Beda dengan yang grouping ya, kalau grouping bisa feedbacknya bisa langsung per grup, kalau individu kan jadi tugas guru jadi lebih banyak begitu. Lalu berdasarkan tadi kan berdasarkan jumlah siswa, sekarang berdasarkan classroom activities. Berdasarkan bentuk aktivitas di dalam kelas. Pertama adalah expository learning, yang kemudian discovery atau inquiry learning. Sorry, ada yang masuk lagi. Gilar. Oke. Apa itu expository learning? Ada yang tahu sebelum kita bahas lebih jauh? Have you heard this term before? Ada yang sudah pernah mendengar istilah ini sebelumnya, atau discovery atau inquiry learning? Kalau discovery itu belajar dari cara apa ya? Dimulai dari pertanyaan, inquiry. Oke. Discover dari kata itu ya, inquiry juga dari kata inquire. Menemukan ya. Lalu expository, istilah from the word expose. Apa expository itu kayak pemaparan gitu ya. Expose. Cuma katanya aja pernah dengar expository. Oke, pemaparan ya dari kata expose. Expository. Benar, tadi disebutkan expository dari kata expose, mengekspos begitu. Jadi itu lebih teacher-led activity. Jadi teacher-nya lebih berperan begitu ya, teacher-led activity, seperti metode yang digunakan yaitu ceramah atau Q&A sessions. Itu ceramah yang diikuti dengan Q&A sessions. Keunggulannya dia affordable, murah ya, dan efisien dalam hal waktu. Lalu kemudian the success of teaching is relied on teachers' ability. Jadi ya karena memang tadi teacher-led, berarti kesuksesan pembelajaran itu bergantung pada kemampuan guru dalam menyampaikan materi. Lalu it doesn't stimulate students for creative learning. Kurang kreatif begitu. Lalu some steps to consider. Biasanya expository itu stepnya adalah preparations, jadi guru mempersiapkan materi semuanya. Perceptions, diberi persepsi terhadap siswa nanti waktu di kelas. Lalu presentation, seperti yang saya lakukan sekarang, presentations. Recitations itu seperti repetitions begitu, harus diulang-ulang begitu. Itu tentang expository. Jadi kuncinya dia teacher-led activity. Nah, what about discovery atau inquiry-based learning? Dari terminologinya kita bisa tebak ya, discover berarti harus ada langkah yang mana siswa akan disetting, diberi pengalaman untuk menemukan
pembelajaran itu secara mandiri begitu. Kita bahas discovery atau inquiry based learning itu to discover and to find. Jadi siswanya diminta untuk menemukan, mendiscovery ya, discover and to find, menemukan proses pembelajaran atau materi yang akan dituju begitu. Students are to discover the learning process. Nah, itu learning prosesnya. Ada penekanan pada discovery learning process. Lalu biasanya aktivitasnya berbentuk problem solving based activities. Jadi di awal kegiatan siswa diberi problem, lalu siswa untuk menemukan misalkan solusi dari problem itu gitu. Discovery is a mental process in assimilating concepts and principles. Jadi discovery itu tentang proses mental ya, untuk menemukan konsep dan prinsip-prinsip. Misalkan tadi kan modelnya problem solving, jadi dikasih problem dulu, lalu konsep-konsep apa yang muncul ketika memberikan solusi terhadap problem itu. Gitu. Mental process itu apa? Mental processnya terkait dengan observing, classifying, predicting, lalu making conclusions. Misalkan Anda membuat eksperimen apa, gitu berarti kan Anda observe dulu, lalu mengklasifikasikan misalkan ide-ide, lalu memprediksi, oh kalau gini nanti bakal begini. Lalu terakhir ada making conclusions dari apa yang sudah ditemukan selama proses itu. Lalu training systematic and logical thinking, ini memang agak berat ya, karena yang dituju adalah training systematic and logical thinking. Biasanya metode yang digunakan adalah semacam eksperimen atau demonstrations, harus mendemonstrasikan sesuatu begitu. Steps yang dilakukan biasanya giving problem di awal, lalu making statement of problem, merumuskan masalah, lalu making a hypothesis, membuat hipotesis, lalu mengumpulkan data, lalu menganalisa, verifikasi, lalu setelah verifikasi ini conclusion ya, generalization itu apa ya, membuat you generate the ideas. Kalau begini mencari teorinya begitu di akhir, itu namanya generalizations. Next, berdasarkan student active learning. Jadi ada pembelajaran itu berbasis student active learning atau SAL. Di beberapa universitas sudah ada ini. Jadi di satu ruangan begitu, komputer yang banyak, lalu student can access their learning themselves. Itu disebut student active learning. Jadi nanti dipandu satu instruktur, lalu siswa bisa melakukan student active learning. Kalau berdasarkan student active learning ada PICM ya, ini istilah bahasa Indonesia. PICM, lalu e-learning. Active learning apakah itu? Active learning defined as instructional activities involving student in doing things and thinking about what they are doing. Jadi memang harus beraktivitas studentsnya. Lalu it is simply that having student engage in some activities that force them to think about and comment on the information presented. Active learning happens when students are given an opportunity to take more interactive relationship with the subject matter of a course, encouraging them to generate rather than simply to receive knowledge. Jadi untuk menemukan sebuah ide daripada hanya menerima informasi atau pengetahuan dari gurunya. Biasanya model pembelajarannya begini, experience of doing and observing, lalu dia dialog with self and others. Jadi dialog besar, kalau gini, kayaknya gini deh. Lalu dia share with others. Gitu. Nah, PICM tuh begini. PICM adalah, it stands for pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itu istilah pembelajaran ya. Aktif, siapa yang aktif? Yaitu students-nya bisa aktif. Inovatif, apa yang dimaksud inovatif? Bisa dilihat dari prosesnya, method dan medianya kreatif, output-nya, students menjadi aktif. Untuk kreatif, ini accommodating students learning style. Jadi harus melihat, memperhatikan learning style setiap siswa, lalu stimulate students creative thinking and imaginations. Efektif dalam hal gurunya ketika menyampaikan pembelajaran, lalu students-nya ketika belajar. Menyenangkan, students are on task. Indikasi dari menyenangkan itu berarti students are on task. On task itu apa?
siswanya fokus untuk mengerjakan pembelajarannya itu. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, jadi dilihat dari strategi tadi ada berapa? Anyone can reflect or do you still remember some theories that you have already heard? Berdasarkan jumlah siswa, tadi ada berapa kategori? Ada 3 kategori. Good. Klasikal, grup, sama individual. Good, itu berdasarkan jumlah. Lalu berdasarkan classroom activities, ada apa saja? Ada expository sama discovery. Good. Lalu yang terakhir, berdasarkan SAL, Student Active Learning. Berdasarkan Python sama nggak tahu satunya. Satunya e-learning tadi ya. Oke, e-learning. E-learning seperti yang kita lakukan sekarang itu termasuk e-learning ya. Online learning, ICT based, advantages-nya bisa fleksibel ya dalam hal waktu. Lalu it enforce independent learning. Jadi independent learning ya terkait independent learning, autonomous learning, self-regulations gitu, efficient dalam hal biaya. Lalu modelnya bisa synchronous, asynchronous, atau polysynchronous. Gitu ya. Oke, synchronous, tahu ya synchronous? What is synchronous? Itu yang pakai video itu tak, Mem? Yang sekarang kita lakukan namanya synchronous. Asynchronous? Kalau ada A di sini berarti apa? Mandiri terstruktur, Mem. Mandiri terstruktur ya, seperti Anda mengerjakan melalui web, itu asynchronous. Kalau polysynchronous, penggabungan di antara synchronous, asynchronous, dan juga luring, poly. Ya, ada kata poly berarti lebih dari satu. Oke. Itu tentang strategi pembelajaran. Lalu konteks belum ya ini contextual teaching learning. Kalau CTL itu students to understand material then link it into real life situations. CTL itu model pembelajaran di mana Anda bisa menghubungkan teori dengan praktek nyata atau kehidupan nyata begitu. Prinsip yang digunakan constructivism, inquiry, discovery, learning community atau teamwork, modeling, reflections, assessment, seperti apa yang Anda lakukan? PLP ya. PLP itu model CTL. Lalu magang CTL, lalu PMM. Anda sudah melakukan PMM yang apa? KKN itu dah. PMM Belum. Di community, learning community atau yang mana membentuk teamwork itu disebut CTL. Jadi learning is not about memorizing, instead it is a process to experience real life context. Itu kunci dari CTL. Dari terminologi sudah kita bisa tebak kontekstual. Kontekstual berarti sesuai dengan konteks nyata begitu ya. Oke, itu seputar strategi pembelajaran. Next meeting itu akan menjadi meeting terakhir kita karena sudah pekan ke-15, tapi Anda bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang jika Anda punya banyak waktu ya. Yang akan Anda submit adalah tentang skenario pembelajaran. Kita bikin skenario, ini individual work, jadi Anda pilih skill-nya apa, terkait pembelajaran bahasa Inggris ya. Skill-nya apa, topiknya apa, misalnya skill-nya adalah speaking, topiknya adalah debate, misalkan gitu. Anda pilih teaching approach-nya yang mana. Nanti dibuka-buka lagi filenya ya, approach itu yang mana sih, gitu. Masih ingat approach yang mana? Pendekatan. Yang mana? Behavioristik itu nggak sih? Good. Ya, dan konstruktivis. Approach yang Anda gunakan mau yang mana? Kalau topiknya debate, akan behavioristik, apakah akan konstruktivistik? Konstruktif membangun.
Membangun. Jadi ini individual, jadi silakan buat skenario pembelajaran sesuai kreasi masing-masing. Lalu teaching strateginya apa, metodenya apa. Stepnya nanti didetailkan, jadi Anda sudah menyusun tadi, stepnya didetailkan, pre-activity-nya mau apa saja ya, main activity, lalu post activity. Boleh skenario-nya berbentuk online class, boleh, atau offline class juga boleh. Jadi luring atau daring, skenario-nya teman-teman bisa berkreasi tentang itu. Jadi next meeting, tagihannya ini saja, setelah itu selesai kelas kita. Gitu ya? Any questions? Kalau multiple intelligences itu lebih cocok ke method atau strategi, mau pakai multiple intelligences? Yang kemarin apa? MI itu masuk method ya? Pembahasan yang kemarin kan ya? Multiple intelligence. Tapi sebenarnya itu overlapping ya antara method and strategi. Nanti dilihat saja lagi lebih prosedurnya lebih masuk kemana begitu. Kalau strategi itu umumnya yaitu tadi yang saya paparkan. Kalau metode itu yang kita bahas yang banyak yang dari Maxi Richard gitu ya. Okay. Any more questions? Is everything good? Jadi intinya setelah ini kalau teman-teman masih punya waktu bisa mulai disusun skenario pembelajarannya. Saya kira cukup simpel itu, cuman Anda harus pay attention on detail. Jadi terlihat mudah, tapi Anda harus saya lihat adalah konsepnya, jadi harus well planned begitu. Oke? Ya. If there is no more questions, I would like to stop the presentations here. Is it okay? Mau tanya, Mem? Ya, Mas Dwiki. Berarti pembuatan tugasnya itu seperti membuat rancangan RPP gitu ya, Mem? Bukan RPP, kalau RPP itu lebih rigid ya. Nanti cuma susunannya aja gitu ya, Mem? Betul. Jadi kalau RPP saya tidak mau terlalu teoritis, karena Anda harusnya nanti masuk pada, selain strategi apa? Perencanaan pembelajaran. Kalau RPP itu fokusnya perencanaan pembelajaran. Nah, di mata kuliah strategi ini Anda membuat skenario pembelajaran saja berdasarkan approach, lalu method dan strategi yang sudah dipelajari. Jadi intinya begitu. Jadi kalau RPP itu that's complex things karena ada banyak teori bagaimana menyusun learning objectives, itu ada prosedurnya sendiri nanti. Perencanaan sudah ambil? Belum, Mem. Belum ya, itu sepertinya di semester lanjut ya. Semester lanjut, kalau nanti dapat saya lagi ya berarti welcome gitu. Saya biasanya mengajar perencanaan. Okay. Is that all? Yes, Ma'am. Oke. Jadi cukup menjawab apa yang saya cantumkan di PowerPoint tadi. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Thank you for your active participation, everyone. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.